Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naomi Gusniati dari KPP Pratama Muara Teweh. Jika ingin menjadi ASN yang membanggakan, terapkanlah nilai-nilai berakhlak. Halo, perkenalkan nama saya Alvira Ramanova dari KPP Pratama Tanjung Redep. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak harus selalu ditanamkan dalam diri setiap ASN untuk mengabdi pada negara. Bangga melayani bangsa. Halo teman-teman, namaku Muhammad Galih Wicaksana di Direktorat Sistem Perbendaharaan. Di langit yang biru ada matahari, di NKRI ada ASN berakhlak yang siap membangun negeri. Mari kita mempelajari penerapan nilai-nilai ASN berakhlak pada cuplikan video pengabdian untuk negeri kisah Ibu Sri Handayani. Ibu Sri Handayani merupakan seorang guru SD pojok kecil di Dusun Wates, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Desa yang tergolong desa tertinggal karena infrastruktur yang sangat minim, seperti jalan yang tidak beraspal, jembatan yang licin, sekolah yang kumuh, dan lain-lain. Walaupun gaji yang didapat tidak seberapa, beliau memiliki kerja sampingan sebagai penjahit untuk membiayai anaknya kuliah. Hal yang membuat beliau cukup adalah rasa keikhlasan. Beliau memiliki tekad dan janji untuk memajukan pendidikan di desa tersebut dengan memotivasi anak-anak muridnya untuk memiliki semangat belajar hingga memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. Bahkan, ia bertekad untuk memajukan Dusun Wates. Bu Sri Handayani berpesan, apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk penerapan nilai berakhlak yang dimiliki Ibu Sri Handayani yaitu 1. Berorientasi pelayanan. Beliau memahami kondisi dan kebutuhan anak-anak di desa tersebut yang butuh pendidikan. Meskipun kondisi tidak kondusif, seperti banyak siswa yang harus sekolah sambil menjaga adiknya, namun beliau tetap melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada mereka. 2. Akuntabel. Berprofesi sebagai seorang guru di sekolah tersebut, beliau bertanggung jawab atas kewajibannya. Rasa tanggung jawab ini dapat dilihat dengan menolak tawaran untuk mengajar di sekolah lain yang lebih bagus, karena beliau sudah berjanji untuk meningkatkan pendidikan anak di daerah tersebut. 3. Kompeten. Walaupun beliau hanya lulusan D2, tetapi beliau berpegang teguh pada pendiriannya dan ingin memajukan Dusun Wates, serta meningkatkan semangat belajar anak-anak bangsa di Dusun Wates. 4. Harmonis. Beliau memiliki jiwa harmonis yang tinggi. Dalam memberikan pendidikan, beliau tidak memandang apapun latar belakang siswanya, dan terus memotivasi mereka untuk semangat mendapatkan pendidikan dengan baik. 5. Loyal. Ibu Sri Handayani memiliki kesetiaan yang tinggi untuk membangun bangsa dan negara. Hal ini mencerminkan nilai dasar ASN yang loyal, karena meskipun SD tempat beliau mengajar sangat terpelosok, namun beliau masih tetap semangat untuk berangkat ke sekolah. Rintangan pun dihadapin beliau ketika menuju sekolah, mulai dari melewati jalanan yang rusak, licin, berkelok, sampai pernah terjatuh dari motor, namun tidak menjadi masalah bagi beliau, demi ingin memberikan edukasi kepada anak muridnya. 6. Adaptif. Ibu Sri mau menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan. Yang semula lulusan D1, kini sudah menjadi lulusan D2. Terus berinovasi dan bertindak proaktif adalah nilai yang dipegang beliau untuk mencerdaskan siswanya. 7. Kolaboratif. Di Dusun Wates, beliau menyadari bahwa warga setempat mau ikut serta dalam kerjasama dan kerja bakti. Selain itu, masyarakat setempat juga mau diajak bekerja sama untuk membangun anak-anak mereka agar dapat membaca dan menulis. Sejauh ini, belum terdapat pelanggaran atau nilai perilaku yang belum sesuai dengan nilai berakhlak dari Ibu Sri Handayani. Dampak tidak diterapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu masih banyak guru-guru yang masih berada dalam zona nyamannya. Sementara Ibu Sri Handayani, beliau sadar dan ingin berkorban demi kemajuan bangsa dan negara.
Hal yang harus dilakukan agar yang baik dapat dipertahankan yaitu 1. Memberikan gaji tunjangan khusus atau insentif daerah ke guru yang mengajar di daerah dengan sekolah yang terpelosok. Dengan begitu, mendorong ASN baik pengajar maupun ASN dengan latar belakang profesi lainnya ikut serta memajukan daerah tertinggal tersebut. Kedua, mendukung pembangunan infrastruktur daerah tertinggal agar tercapai kemudahan aksesibilitas, seperti pembangunan jalan raya, pembangunan sekolah yang layak, dan dilengkapi fasilitas yang memadai, karena aksesibilitas merupakan kunci dari awal kemajuan suatu negara. Ketiga, memberikan penyuluhan kepada orang tua di daerah terpencil terkait pentingnya pendidikan bagi anak-anak sebagai penerus generasi bangsa. Hal yang perlu diperbaiki adalah setiap ASN seharusnya tidak memilih-milih daerah untuk dapat mengabdi bagi negara. Karena dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun tempat terpencil sekalipun, berhak untuk mendapatkan hak yang sama, khususnya mendapatkan pelayanan pendidikan demi tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsekuensi dari penerapan alternatif yang telah kami jelaskan, yaitu yang pertama, belanja gaji Pemda otomatis naik untuk mengakomodasi tunjangan atau insentif guru di daerah terpelosok tersebut. Lalu yang kedua, infrastruktur baik dan lengkap akan mendorong kemudahan bagi Bu Sri Handayani untuk lebih semangat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pengajar. Dan yang ketiga, diharapkan lebih banyak orang tua di daerah terpencil yang sadar akan pentingnya edukasi pada anaknya. Sekian hasil analisa kami terkait nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Semoga kita bisa termotivasi oleh Bu Sri Handayani dalam mengabdi untuk negeri. Bung Hatta pernah berpesan, jikalau aku misalnya diberikan 2 hidup oleh Tuhan, 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.